Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah menggambar rekayasa AutoCAD tahun 2020. Untuk hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari AutoCAD atau dari aplikasinya AutoCAD itu sendiri. Kebetulan hari ini saya menggunakan AutoCAD 2007 atau AutoCAD paling basic. Untuk teman-teman yang menggunakan AutoCAD yang baru bisa menyesuaikan. Nah, dari yang pertama kita bisa lihat di sini merupakan tampilan awal ketika kita membuka AutoCAD. Saya jelaskan satu persatu dari paling atas. Yang saya tunjuk menggunakan kursor ini disebut dengan title bar atau judul baris atau baris judul. Nah, selanjutnya yang paling bawah ini namanya adalah status bar atau baris status. Jadi dia akan berganti-ganti sesuai di mana posisi kursor kita. Di bagian atas status bar ini disebut dengan command line atau garis komando. Nah, di garis komando ini tempat di mana kita memasukkan command atau perintah kepada AutoCAD-nya. Untuk selanjutnya, yang bagian hitam luas ini disebut dengan area gambar atau drawing area. Untuk gambar-gambar kecil-kecil ini disebut dengan toolbar atau baris alat. Misalnya saja kita keluarkan yang ini. Nah, ini toolbar drawing. Isinya adalah perintah-perintah untuk menggambar atau dasar-dasar untuk menggambar. Nanti kita akan mempelajari pertama adalah toolbar drawing ini. Oke. Sebelum kita mulai menggambar, alangkah baiknya kita untuk membuka file baru terlebih dahulu. Kita buka file di toolbar paling atas. Kita buka new. Nah, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih akad ISO. Sudah, langsung open aja. Nah, dia akan sama, tapi ini sudah standarnya berbeda. Untuk selanjutnya, kita akan mengganti unit satuan dari gambar AutoCAD ini. Ketik di command line dengan kata units. Lihat units, enter. Nah, dia akan muncul drawing unit seperti berikut. Untuk panjang kita menggunakan desimal dengan presisi 0,3 aja angka di belakangnya karena kita akan menggunakan cm. Untuk sudut kita menggunakan desimal degrees, tetap derajat, presisinya 0 saja. Untuk satuan atau di sini insert scale, satuannya kita menggunakan cm berhubung gambar kita nanti menggunakan cm. Kalau sudah diganti semuanya, langsung tekan OK. Nah, untuk pelajaran pertama kali ini kita akan mulai dengan tools dari drawing tools. Toolbar drawing, toolbar gambar. Ya, bagi yang belum muncul bisa ambil dari draw di sini. Di bagian paling atas ada toolbar draw. Nah, ini isinya sama seperti tadi. Bagi yang ingin memunculkannya bisa langsung menggunakan area kosong. Di AutoCAD klik kanan, ambil akad, lalu pilih toolbar draw dicentang. Dia akan keluar seperti ini. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu dari toolbar draw. Dari yang paling kiri ini disebut line atau digunakan sebagai menggambar garis.
line di sini dalam command kita bisa memasukkan dengan shortcut L, enter. Untuk selanjutnya ini disebut construction line, untuk menggambar garis konstruksi atau garis panjang tak hingga. Dalam command line kita bisa memasukkan dengan shortcut XL atau command line atau construction line, mohon maaf. Untuk yang selanjutnya ini disebut polyline, untuk menggambar garis dalam satu bentuk. Misal banyak garis menjadi dalam satu bentuk, dalam satu kesatuan maksudnya. Dalam shortcut kita bisa ketik untuk PL, enter. Untuk selanjutnya ini disebut dengan polygon, untuk menggambar segi banyak. Misalnya kita mau menggambar segi 6, segi 8 hingga segi banyak pun kita menggunakan polygon ini. Ini nanti menggunakan shortcut POL, enter. Untuk yang selanjutnya ini merupakan rectangle. Rectangle ini di shortcut biasa kita gunakan REC, enter, sesuai dengan 3 huruf awalnya. Untuk selanjutnya arc ini digunakan untuk menggambar garis lengkung atau parabola, garis parabola menggunakan arc. Untuk shortcutnya sama, kita ketik ARC, enter. Untuk yang selanjutnya ini adalah circle, atau digunakan untuk menggambar lingkaran. Dalam shortcut kita bisa menggunakan C, enter. Yang selanjutnya ini revision cloud, biasa digunakan untuk merevisi gambar atau menandai gambar yang direvisi. Bentuknya seperti awan, makanya dinamakan revision cloud. Itu sebagai ini spline. Spline itu digunakan untuk garis bebas atau meliuk-liuk. Ini ellipse, digunakan untuk membentuk elips, lingkaran memanjang. Biasa menggunakan EL untuk shortcutnya. Ini ellipse arc, digunakan untuk membuat elips juga, tapi dalam bentuk parabola atau berlubang. Nah, untuk yang selanjutnya ini insert block, itu untuk memasukkan blok gambar dari luar file ataupun dari dalam file. Nah, untuk membuat blok ini kita untuk menyatukan bagian-bagian part-part gambar menjadi satu blok. Untuk selanjutnya point, ini untuk menggambar titik. Biasanya digunakan untuk menggambar perspektif, itu menggunakan titik, jadi lebih enak menggambarnya. Untuk head atau dalam shortcut biasa kita pakai H, enter, itu digunakan untuk mengarsir. Kalau gradient ini untuk mewarnai dalam bentuk gradient. Bisa kita temui di dialog box head, itu sama, satu tempat. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang sekarang adalah mencoba menggunakan toolbar dari toolbar draw. Yang pertama kita menggunakan line. Caranya adalah dari draw kita klik line, lalu kita tempatkan di titik sembarang. Nah, ini ortonya sudah aktif. Kalau belum aktif dia tidak akan lurus dari 4 arah. Kita aktifkan orto untuk membuatnya siku-siku. Nah, kita langsung saja ya, kita membuat garis 100 cm atau 1 meter. 100, enter. Jika sudah jadi kita enter. Nah,
Semisal seperti ini garis 100 cm. Untuk yang kedua, construction line. Kita keluarkan lagi, soalnya susah. Untuk yang kedua, construction line, bisa kita menggunakan langsung klik construction line, kita klik titik sembarang. Nah, dia ini bentuknya garisnya itu memanjang, tak terhingga. Jika sudah seperti ini, kita langsung buat orto aja. Nah, untuk garis vertikal ataupun horizontal. Jika selesai, tinggal klik enter. Untuk construction line, kita juga bisa memasukkan perintah untuk membuatnya horizontal ataupun vertikal. Misal kita masuk ke construction line lagi. Nah, kita di command line ini kan ada pilihannya horizontal, vertikal, angle, bisect atau offset. Kita masukkan horizontal atau kita ketik H, enter. Nah, dia kan garisnya menjadi horizontal seperti ini. Seperti ini. Jika sudah selesai, tinggal di enter. Coba kita masukkan untuk yang vertikal, kita ketik construction line, lalu kita masukkan di command line vertikal V, enter. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Langsung kita tempatkan di mana kita mau. Jika sudah selesai, tinggal di enter. Untuk selanjutnya ini adalah polyline. Polyline seperti ini kita tinggal klik saja, lalu ambil titik pertama. Nah, misal polyline ini dia akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Jadi garis-garis yang tadi itu akan menjadi poly atau menjadi satu bentuk objek. Kalau kita menggunakan line sama membentuk seperti ini, nah, enter, dia akan tidak menjadi satu kesatuan. Kalau polyline tadi akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah polygon. Kita tinggal klik polygon, dia akan muncul polygon, enter number of side. Nah, ini 4. Kalau kita mau membuat segi 6, tinggal kita masukkan 6, lalu enter. Nah, kita tinggal klik sembarang. Ini ada dua pilihan. Jika kita pilih inscribed in circle, maka polygon ini akan berada di dalam lingkaran. Kalau kita mengambil circumscribed about circle, dia akan berada di luar lingkaran. Kita coba ambil inscribed of circle ya. Nah, misal seperti ini. Kita coba dulu membuat lingkaran dengan circle seperti ini. Nah, kita akan membuat polygon lagi. Ambil di tengahnya. Oh, kita masukkan dulu. Kita masukkan jumlah sisinya, 6 sisi. 6 side, enter. Kita ambil di pusatnya. Lalu kita ambil inscribed, dia akan di dalam. Kita ulangi lagi. 6 sisi. Enter. Kita ambil center dari circle-nya, kita circumscribed about circle. Nah, dia nanti akan berada di luar lingkaran seperti itu. Mungkin ini saja dulu yang sering dipakai oleh kita untuk menggambar. Kalau untuk revision line ini, revision cloud ini jarang-jarang. Biasanya untuk memberi tanda, contohnya hanya kita ambil aja asal revision cloud, lalu garis sambil ditahan kursornya. Nah, kita nanti akan jarang-jarang memakainya. Tinggal enter aja. Biasa yang dipakai itu line, construction line, polyline,
polygon, rectangle, dan arc. Lalu untuk yang selanjutnya, ini adalah hatch atau arsiran. Jika kita menggunakan shortcut, kita bisa mengetik di command line dengan ketik H, enter. Nah, dia akan muncul dialog box seperti ini. Bisa kita pilih di sini, saya jelaskan sedikit saja. Untuk pattern ini dia merupakan pola dari arsirannya. Terus untuk angle dan scale, angle ini adalah menentukan sudut dari arsiran, scale menentukan skala dari arsiran. Lalu untuk ini boundaries, pick point itu kita ambil untuk areanya. Kalau select object, kita pilih objeknya. Langsung kita praktekkan saja. Semisal ini dari patternnya kita mau ganti, kita klik di sini. Kita mencoba mengarsir menggunakan bata atau brick. Nah, oke. Setelah dipilih, kita klik OK. Nah, kita ambil poinnya, kita ambil luasan. Add pick point, klik. Dia akan memilih luasannya. Klik, lalu enter. Kita preview. Hari ini mungkin saya cukupkan sekian saja, sudah lumayan lama. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak, bisa langsung menghubungi asisten dosen yang bersangkutan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.